Jadi program Saber yang digalakkan atau dicanangkan oleh Presiden Jokowi di lingkungan PPAT dan yang terkait ya, instansi terkait dengan PPAT saat ini sudah dikatakan itu terlihat hasilnya, yakni para profesional, para pejabat PPAT itu sudah menghentikan ya pembayaran di luar PNBP sebagai biaya resmi. Kemudian instansi terkait juga sudah mencanangkan ya zero pungutan tersebut di luar PNBP, sehingga apa yang yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini untuk di lingkungan profesi PPAT itu sudah terasa hasilnya dan manfaatnya. Hanya saja ada sebagai dampaknya, sebagai akibat dari berhentinya biaya-biaya di luar PNBP ini terjadi perlambatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi perlambatan ini sangat mengganggu karena harusnya ya pungutan tersebut berhenti, pelayanan tetap seperti semula. Hanya saja alasan yang kita sering dengar adalah bahwa tenaga-tenaga honorer yang selama ini membantu menyelesaikan percepatan ataupun kinerja yang cepat itu saat ini sudah berkurang, sehingga kinerja daripada teman-teman di pelayanan yang terkait dengan profesi PPAT itu sudah berkurang, sehingga kinerja terjadi perlambatan. Kita ambil contoh saja yang sangat sederhana, yaitu pengecekan sertifikat yang pada masa yang lalu itu one day service ya, dalam hari yang sama sudah selesai dan diperoleh hasil. Untuk saat ini hal tersebut sesuatu yang sangat tidak mungkin. Bahkan itu ada yang 2-3 hari, ada yang 4 hari di beberapa. Demikian juga masalah pelayanan akibat dari validasi dari pembayaran PPAT. Ternyata maksud dan tujuan yang baik dari peraturan pemerintah tersebut di prakteknya itu menyimpang karena dipakai untuk menyeleksi ataupun mempersyaratkan persyaratan lain selain tujuan semula melakukan validasi apakah pembayaran pajak tersebut telah dilakukan secara benar. Sehingga saat ini untuk validasi SSP ini menjadi permasalahan nasional di lingkungan profesi PPAT, karena instansi yang mengurusi itu tidak bisa menyelesaikan validasi sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak tahun 2010, di mana untuk tidak memerlukan pengecekan lapangan 1 kali per jam dan untuk pengecekan lapangan tidak ada. Itu satu masalah yang dirasakan saat ini. Masalah lain juga pendaftaran, katakanlah pendaftaran pelarian di instansi pertanahan. Ada beberapa daerah yang kita dapatkan itu saat ini itu membuat aturan-aturan yang boleh kita katakan itu tidak sesuai dengan asas hukum. Misalnya seperti kita ketahui, pemberian kuasa dari seseorang kepada seorang lain adalah lembaga hukum yang sah dan masih diakui, akan tetapi hal tersebut dikerdilkan, bahkan dianggap mereka menjalankan kuasa itu adalah sesuatu yang harusnya tidak. Nah, ini kan praktek-praktek
sebagai praktik menyimpang sebagai akibat dari program Sabri yang sebelumnya itu sama-sama dimaklumi, ya, sama-sama diakui karena sama-sama mendapat manfaat. Ya. Saat ini mungkin berkurang kemanfaatan. Ini akibatnya. Jadi oleh karenanya mungkin ke depan ya, apa yang kita kenal dengan pelayanan online itu adalah salah satu jalan keluar dari perlambatan ini. Ya, selain daripada untuk menghilangkan kontak person antar person, ya menghindari pungutan-pungutan yang profesi PPAT itu selain mempunyai kewenangan untuk membuat akta oleh undang-undang atau peraturan pemerintah 24 tahun 97 juga diberikan atau dibebankan kewajiban kepada PPAT untuk menyampaikan akta yang dibuat di hadapannya berikut dokumen-dokumennya untuk dilakukan pendaftaran. Itu adalah kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada PPAT. Sehingga seharusnya seorang PPAT dalam menyampaikan akta yang dibuat di hadapannya ke instansi terkait yang mengurus pendaftaran tanah tidak memerlukan sama sekali surat kuasa karena itu adalah perintah undang-undang. Artinya jika seorang PPAT tidak menyampaikan akta yang dibuat di hadapannya, dia bisa dikatakan adalah pelanggaran. Tapi saat ini ya, dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah bahwa PPAT tersebut tidak boleh melakukan pengurusan, bukan pengurusan ya, artinya tidak boleh menyampaikannya ke kantor pertanahan. Kemudian selain itu PPAT juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak terkait yang dengan akta itu agar diketahui oleh mereka bahwa akta yang dibuat itu sudah disampaikan ke kantor pertanahan untuk dilakukan pengurusan selanjutnya. Nah, pengurusan selanjutnya inilah yang sering diberikan kuasa kepada PPAT untuk diselesaikan karena berbagai alasan dari para pihak tersebut. Nah, untuk itu biasanya diberikanlah surat kuasa untuk melakukan pengurusan. Pemberian kuasa ini tentu tunduk kepada ketentuan pemberian kuasa yang diatur di dalam undang-undang. Dan di mana di dalam undang-undang ada yang cuma-cuma pemberian kuasa tersebut dan dibenarkan juga menerima upah dari. Ini mungkin yang ke depan yang harus kita pahami bahwa singkatnya PPAT tersebut selain mempunyai kewenangan membuat akta, dia juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan akta yang dibuat di hadapannya untuk didaftarkan, dan kemudian undang-undang juga memberikan hak kepada PPAT tersebut untuk menerima kuasa untuk melakukan pengurusan atas akta yang disampaikan. Dan itu masih dalam rangka atau koridor hukum yang berlaku sah di Indonesia, dan apabila kita kerdilkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut atau kita ingkari, ya justru kita itu termasuk orang yang tidak menghargai